Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai fungsi ekspor import ke CSV untuk database MySQL. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai langsung dengan share screen-nya. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat. Kita untuk materi hari ini terkait dengan ekspor import data CSV for MySQL database using MySQL Yoke. Nah, di sini untuk instruksinya, jadi membuat database terlebih dahulu. Ya, ini untuk database-nya, kemudian mahasiswa membuat tabel pegawai dan tabel pegawai impor. Nah, ini struktur pegawainya dan isinya, kemudian ini struktur pegawai impor. Dan untuk ini tidak ada isinya. Kenapa? Karena nanti kita akan mengekspor data yang ada di tabel pegawai ini untuk dimasukkan ke pegawai impor. Nah, di sini untuk memulai, jadi kita menggunakan SQL Yoke. Kebetulan untuk di saya, database SMBD 05 ini, jadi saya sudah nyiapin database yang sudah ada isinya, tabel pegawai. Di sini sudah ada tabel pegawai yang sudah ada isinya, tujuannya untuk mempercepat prosesnya. Jadi untuk mahasiswa nanti di tugasnya nanti dia membuat tabel terlebih dahulu dan mengisi data. Jadi sebenarnya yang lama membuat tabelnya sama mengisinya. Kalau melakukan fungsi untuk ekspor impor ke CSV sebenarnya cepat. Nah, berikutnya setelah selesai membuat tabel dan isinya, jadi di sini kan startnya di sini. Jadi dalam artian kita mulai membuka, misalnya saya tutup dulu, dan saya membuat koneksi ini. Kemudian kita cari database-nya. Jadi di sini fungsi ekspornya kan menunya di sini. Nah, menu backup export import ini tidak bisa muncul kalau kita belum memilih tabelnya yang akan diekspor. Jadi kita harus memilih dulu database-nya, kemudian menentukan tabelnya, kemudian kita taruh kursornya atau penandanya ini di tabel pegawai. Kemudian kita masuk ke menu tabel, kemudian menu backup and export, kemudian export tabel data. Nah, ini. Nah, di sini yang bisa saya contohkan ini lebih ke CSV ya, karena memang rata-rata yang biasa kita gunakan untuk export import itu adalah tipe CSV. Nah, CSV ini disarankan untuk terminate by-nya itu menggunakan titik koma, escape by-nya untuk saat ini ya mungkin bisa pakai double backslash atau backslash biasa aja. Kalau saya biasanya menggunakan slash satu atau slash tunggal. Lalu terminate by slash n ini maksudnya biar nanti kalau ganti data itu ganti barisnya itu ganti per baris itu dia slash n turun ke bawah. Kemudian fill terminated by ini defaultnya itu slash t. Jadi backslash t, jadi nanti ada tabnya jadi untuk datanya nanti akan kita contohkan. Kemudian null value replace itu kayak ini biasanya kayak slash n yang besar, biasanya saya ginikan. Dan untuk ekspornya ke filenya, jadi ini saya siapkan folder D Z latihan. Jadi sebelumnya saya hapus dulu untuk Z latihan untuk mempermudah proses ekspor impor. Saya kosongkan, jadi di sini kosong ya data D yang Z latihan untuk ekspornya. Kemudian sebelum kita mulai untuk ekspor, jadi di sini kita bisa milih kolom mana saja yang akan kita ekspor, mau semua kolom atau cuma beberapa kolom saja, nanti dampaknya atau efeknya akan beda-beda. Kemudian add column names on top, jadi ketika kita ekspor nanti ada nama tabelnya atau nama kolom-kolomnya atau tidak, itu menggunakan fitur yang ini. Nah, berikutnya nanti kita menyesuaikan kalau kita impor, jadi sebelumnya ini supaya tahu bedanya antara fiturnya kenapa harus disetting dulu, karena nanti ketika kita impor, nah kolom-kolomnya akan kita tuju, jadi misalnya di sini ada 4 kolom, maka ketika kita ngekspor itu harus tahu, oh ini ekspornya berapa kolom, sehingga nanti ketika kita impor masuk ke berapa kolom ini juga harus jelas. Kemudian untuk delimiter, untuk settingnya, escape by-nya ini pakai backslash 1 atau backslash 2 nanti akan pengaruh. Filter mendarat by, jadi di sini kalau pakai titik koma sama slash t, backslash t itu nanti akan mempengaruhi outputnya itu. Terus kemudian nanti untuk beberapa hal mengenai low priority, concurrent, replace, ignore, sama ignore berapa lines ini nanti akan kita tunjukkan efeknya masing-masing. Oke, baiklah kita mulai ekspor terlebih dahulu. Yang pertama kita lihat di tabel pegawai kita punya 4 kolom dan datanya ada sebanyak 10 data. Kemudian kita lakukan fungsi ekspor. Nah, ekspor yang pertama kita untuk kolom names on top-nya kita kosongi dulu atau tidak kita tunjukkan kolom-kolomnya. Kemudian untuk settingannya escape by-nya pakai
/1 aja. Ini semuanya default kecuali yang escape by-nya ini kita ganti dengan /1. Kemudian yang filter by-nya kita ganti dengan titik koma. Nanti akan kita tunjukkan bedanya sama /t sama titik koma. Nah, oke. Nah, ini 4 kolomnya. Kemudian untuk exportnya, jadi di sini untuk save to file-nya kita pakai pegawai 1. Jadi nanti file pertama untuk ekspornya. Nah, kita ekspor, kita klik di sini. Nah, ini sangat cepat ya, karena memang datanya cuma sedikit. Oke, kita cek dulu datanya. Ini membuka ke Excel. Ini kalau membuka ke Excel nanti datanya seperti ini tampilannya. Nah, ada titik komanya untuk perdata. Nah, biasanya kalau saya membuka itu saya membukanya pakai Notepad. Tujuannya apa? Biar tahu file mentahnya. Jadi file mentahnya dia kelihatan di sini. Nah, di sini seperti ini. Ini untuk bagian 1. Kalau kita menggunakan titik koma. Nah, berikutnya kalau kita ekspor data menggunakan apa? Yang tipe /t ini seperti ini. Kita ekspornya ke pegawai 2 saja. Kita ekspor seperti ini. Sudah selesai. Lalu ini datanya kok gandeng semua. Nah, kalau di sini memang tidak kelihatan kalau di Excel, tapi akan kelihatan kalau kita membukanya menggunakan Notepad. Nah, di sini ada spasi-spasinya. Oke, sampai sini sudah kelihatan bedanya ya. Kemudian berikutnya, perbedaan berikutnya, kalau kita ekspornya include nama kolomnya. Nah, di sini kita ekspor lagi. Misalnya kita kembalikan. Ini. Nah, ini. Kita tetap pakai /t dulu ya. Oke, oke. Kita ekspor. Oke. Kita buka. Nah, ini pakai nama, pakai tanggal, karena ini nggak enak dilihat, kita bukanya di Notepad saja. Nah, seperti ini. Pakai nama, pakai tanggal lahir, pakai kota lahir. Loh, ini kok beda Pak di sini? Karena di sini ketika di tab itu gesernya segini, tapi karena pakai nama ini agak panjang, akhirnya dia tabnya harus 2 kali. Nah, mau seperti ini tabnya. Tapi ya, nggak usah lah, sudah cukup. Nah, nggak ganggu file asli mentahnya. Terus kemudian berikutnya kalau kita ekspor tidak semua kolom, misalnya hanya pakai nick, pakai nama, sama pakai kota lahir saja, maka kita juga bisa melakukan seperti ini. Backup ekspornya ini cuma yang kota lahir saja. Kenapa seperti itu ya? Kadang karena kita misalnya kolomnya tidak semuanya kita ekspor. Oke, seperti ini. Seperti ini. Gawe nick, gawe nama, kota lahir. Atau mungkin karena pakai nama itu kepanjangan supaya kelihatan banget bedanya. Nah, ditampilkan. Ini pakai nama kita hilangkan. Kita ekspor saja. Ini kita buka pakai. Oke, nah di sini kelihatan kan sejajar. Oke, ini kayak tanggal lahir, kayak kota lahir. Nah, berikutnya kita mulai proses impornya. Nah, proses import di sini tabel datanya kosong ya, jadi belum ada isinya. Nah, untuk pertama kita impor data dari yang bagian 1. Ini kan ada bagian 1. Oke. Nah, di sini bagian 1, file bagian 1 itu kan dia pemisahnya pakai titik koma. Jadi ini harus diganti dulu ke titik koma. Nah, yang ini oke kalau nggak salah pakai /1. Jadi saya kurang tahu kalau beda atau enggak, apa ngefek atau enggak. Nah, berikutnya ketika kita ekspor, di sini ada beberapa apa? Ini pilihannya kolom-kolomnya mau diekspor karena memang 4 kolom ya kita ekspornya apa? Impornya 4 kolom. Ini sudah defaultnya ini. Kemudian di sini ada other option. Jadi low priority sama concurrent ini maksudnya gini. Kalau database kita itu yang akses banyak dan kebetulan sering dipakai atau istilahnya terjadi transaksi di apa di database yang kita gunakan, maka di sini kita sarankan pakai low priority. Low priority itu maksudnya ketika ada transaksi yang terjadi di database, maka kegiatan ekspor ini akan mengalah. Jadi mengalah itu maksudnya dia kegiatannya ngimpornya itu dia nunggu kalau database-nya lagi longgar. Nah, berikutnya yang satu lagi ini adalah konkuren. Konkuren itu maksudnya kalau database sedang melakukan transaksi, dia melakukannya berjalannya beriringan.
Jadi kalau low priority ini nunggu jalannya sepi, kalau konkuren ini jalannya rame pun dia tetap jalan. Nah, kalau tidak kita pilih dua-duanya, nanti dia akan otomatis mengikuti. Nah, berikutnya ini ada menu fitur replace sama ignore, karena untuk saat ini datanya belum ada isinya, maka replace sama ignore ini tidak berpengaruh terlalu banyak. Jadi replace ini apabila misalnya primary key-nya di sini NIP ya, itu ada yang sama, maka dia akan, kalau replace-nya dicentang, maka data yang baru itu akan di mereplace data yang lama untuk nilai yang sama. Jadi kalau ignore itu kalau ada datanya sudah ada isinya dengan nomor induk yang sama, maka dia akan melewati atau di skip. Nah, berikutnya ignore ini maksudnya di data yang kita punya ini, misalnya D4 ini ya, jadi kan ini kan tidak diisikan, maka ini biasanya kita ignore berapa lines, atau baris, atau berapa. Tapi karena untuk pegawai satu itu tidak ada data yang di skip, maka ini 10-10-nya mau dimasukkan, maka ini tidak perlu mengignore lines. Nah, ini contohnya. Nah, kita lakukan, oke. Kita refresh datanya, nah ini masuk 10 data. Nah, berikutnya kalau kita mau ada ignore-ignore-nya, jadi ini kita refresh dulu, kita masuk, kita import, tapi ya, kita ignore beberapa baris gitu ya. Ini kita ignore 5 baris atau 8 baris lah, biar kelihatan agak banyak. Ini datanya tetap pakai pakai satu. Nah, ini kita jalankan, ini yang masuk cuma 2 data yang terakhir, yang ke-9 sama yang ke-10. Ini kalau menggunakan fungsi ignore. Nah, berikutnya saya hapus dulu. Jadi untuk hapusnya di sini shortcutnya pilih tabel, kemudian shift delete, ini truncat atau hapus isi tabelnya saja. Nah, berikutnya kita kalau mau impor yang tipe yang satunya lagi, yang kita setting tadi untuk terminated by-nya itu pakai \n. Ini kalau kita lakukan untuk case 1, nah di sini akan terjadi rekod yang masuk itu 3, bagiannya 12. Ini akan terjadi permasalahan. Kita lihat yang masuk berapa data. Nah, seperti ini datanya masuknya. Kenapa seperti ini ya? Karena datanya kita, kalau misalnya itu pakai \t, tapi ternyata di lapangan itu \t-nya tidak jalan, sehingga datanya masuk formatnya seperti ini. Nah, ini datanya kita. Jadi harus ngerti, kita ekspornya pakai apa, pemisah tabelnya pakai apa, lah itu nanti impornya harus sama. Jadi karena pemisahnya pakai \t, nah ini harus pakai \t. Kemudian ini kita import. Oke, datanya masuk 10-10-nya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kalau kita mengimpor data, tadi yang sudah ada datanya di atasnya tadi ya, yang ada nama kolomnya, seperti ini. Saya refresh dulu, ini kosong ya. Jadi kalau kita impor, datanya sudah ada isinya, yang bagian atas ada isinya. Kalau kita ignore, jadi ini kan sudah settingannya sama, kita import. Ini ada banding 1. Kenapa kok banding 1? Jadi yang masuk itu ada 11 data, banding 1. Nah, ada kolom yang diisi dengan bagian ini, bagian nama, dan seterusnya. Ini kan bermasalah. Jadi nanti memang harus ngerti, oh ini data yang dimasukkan seperti apa. Nah, itu harus ya, kita ngeceknya seperti apa. Nah, berikutnya untuk pegawai 4, nah ini yang file pegawai 4, impor pegawai 4 ya. Jadi untuk impor pegawai 4 ini kalau kita cek di sini, kan ini maksudnya ke 4 kolom ya, rencananya. Tapi data yang sumbernya 3 kolom. Nah, ini akan terjadi permasalahan rekodnya yang masuk 11 banding 22. Ini. Oke, bagian ini masih masuk. Nah, posisinya NIP, nama, tanggal lahirnya tidak masuk, kota lahir kosong. Kenapa? Karena yang kita masukkan itu 3 kolom, sementara data yang harus diisi itu 4 kolom. Sehingga nanti dia akan skip seperti ini. Dan kebetulan ini harusnya kita ignore 1 baris ya. Kenapa? Karena ini ada nama kolomnya di sini. Sehingga ini harusnya kita ignore 1 baris. Dan untuk kolom nama ini harusnya tidak perlu ikut di
import. Kita bersihkan dulu, kemudian kita import. Nah, nama tidak usah kita ikut sertakan, kemudian ignore-nya ini satu garis pertama, sehingga nanti kalau yang masuk 10 data yang bagus. Oke, sudah masuk. Nah, lupa nama yang nggak masuk ya, memang dari awal nama tidak kita inputkan dalam impornya. Nah, berikutnya kalau kita mau masukkan nama, nah kita kalau mau masukkan nama, ini kan mengupdate nama ya. Nah, ini kalau kita masukkan nama kan berarti kita masukkan dari kali yang pertama. Nah, kali yang pertama ini kalau ada data yang kembar, jadi satu ini ya. P1 tadi kan misalnya dia pakai titik koma. Oke, ini. Dan kita masukkan nih nama, tanggal lahir, ignore. Nanti datanya supaya tidak ada perubahan. Oke, ini satu. Oh ya, saya buka dulu. Satu. Jadi ini kira-kira isinya. Dengan Mananta, Bobby Darmawan, Santo Ananda, dan seterusnya ini. Ini kalau kita set replace, maka yang nama ini di replace dan tanggal lahirnya yang dan seterusnya. Kalau kita set ignore, maka di sini tidak akan ada yang di replace karena datanya sudah ada isinya semuanya. Misalnya ini import. Oke, tidak ada yang diisi. Rekod ada 10, skip 10, warning 10. Nah, di sini tidak ada yang berubah. Tapi kalau ketika kita import, ini kita masukkan apa, kita centang replace-nya, nanti 10 data ini namanya akan terupdate. Nah, namanya masuk sini. Nah, kemudian kebetulan kalau kita apa, kita rubah kita rubah atau kita tambahkan lah intinya. Kok masuk di sini Pak? Nah, ini kalau enaknya pakai CSV, kalau ngerti pemisahnya pakai titik koma, ganti barisnya pakai backslash n, maka nambahnya seperti ini bisa. Jadi nanti importnya lebih mudah. Kemudian tinggal kita import seperti ini. Satu kita replace, jadi nanti data yang lama akan ditindas. Nah, saya ganti dulu ya biar kelihatan menarik. Di bagian satunya data 10. Backslash rutanya biar ditindas. Biar tidak ketindas. Oke. Simpan. Kemudian di sini fitur tutorial data 10 kita import, kita pakai yang ignore dulu supaya tahu kalau ignore itu kalau datanya sudah pernah ada itu tidak ketindas. Oke, kita jalankan import. Oke, kita lihat data 11 masuk, data 10 tidak berubah. Tapi kalau kita mau merubah, jadi memperbarui data, kita replace. Nanti fitur resultannya akan diganti. Nah, kira-kira itu yang kita coba untuk hari ini, fitur-fiturnya mengenai fungsi ekspor impor CSV pada apa SQL Yoke untuk database MySQL. Sekian kira-kira, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.